Aku mau, jadilah engkau tahir. Begitu setelah si kusta ini datang berusaha, setelah si kusta ini berlutut, merendahkan diri, sikap batin yang bagus. Dan setelah si kusta ini memohon, berdoa dengan iman, apa jawaban Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita tetap menjaga sikap batin kita itu untuk dekat dengan Tuhan. Apa itu? Kalau kita perhatikan, selalu kita datang ke gereja membawa beban-beban hidup kita, membawa doa-doa permohonan kita, membawa harapan-harapan kita. Masuk di gereja, kita ambil air kudus tanda salib, dan sesudah itu kita berlutut untuk menyatakan seperti si kusta tadi, kita mau datang membawa beban kita dengan sikap batin yang merendahkan diri, supaya kekuatan, kebesaran Tuhan datang melingkupi dan memenuhi kita. Nah, dalam situasi pandemi COVID, kita mungkin tidak lagi datang ke gereja sudah hampir 1 tahun ini. Kita ingat setiap kali komuni, apa yang kita bilang? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Ini kerendahan hati. Tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah, itu harapan-harapan kita. Tapi pastor, kita tidak pernah datang lagi ke gereja untuk sambut seperti itu. Semuanya ini dalam keadaan seperti ini kita masih boleh buat di rumah. Kita masih boleh buat dalam kebersamaan dengan cara apa? Dengan cara solidaritas di antara kita, seperti yang diteladankan. Kita ingat dalam Lukas 10 ayat 33 tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang yang terkapar, ketika ada orang yang setengah mati, ketika ada orang yang tidak punya harapan lagi, ada imam yang lewat, tapi dia tidak buat apa-apa. Ada ahli Taurat yang lewat, ahli kitab, tapi dia tidak buat apa-apa. Tapi ada orang Samaria yang baik hati, orang kelas bawah, orang yang disingkirkan, bukan orang pilihan, tapi justru dia yang mau berbuat, dia yang tergerak hatinya, dia yang mengorbankan, berkorban. Muat orang itu di keledainya, bawa di penginapan, minta dirawat, keluarkan biaya untuk itu semua, dan kalau kurang masih tambahkan lagi nanti. Begitu caranya orang Samaria yang baik hati yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mau juga hadir bagi orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus juga mau hadir bagi mereka yang patah semangat. Tuhan Yesus juga mau hadir bagi saudara-saudari kita yang berkesusahan, lewat kita menjadi orang-orang Samaria yang baik hati. Peristiwa atau doa untuk hari orang sakit sedunia sebenarnya juga mengajak kita untuk menjadi saudara bagi yang lain lewat pengalaman ini. Menjadi orang Samaria yang baik hati, yang punya hati terhadap yang lain, yang melihat orang lain menjadi saudara, yang melihat orang lain yang berkekurangan menjadi undangan bagi saya untuk berbuat sesuatu, melihat orang lain yang sakit menjadi undangan bagi saya untuk berbuat sesuatu, bukan menjadi alasan bagi saya untuk lari, bukan menjadi alasan bagi saya untuk menghindar seperti imam, seperti orang-orang Farisi, tapi seperti orang Samaria yang baik hati. Kekurangan, masalah, penyakit, penderitaan, dan seterusnya menjadi undangan bagi saya untuk berbuat sesuatu. Banjir, longsor, tidak punya rumah dan lain-lain menjadi undangan bagi saya untuk terlibat dalam orang ini. Dengan cara ini kamu semua menjadi saudara satu sama lain, seperti tema Hari Orang Sakit Sedunia.
yang kita rayakan pada tahun ini. Saudaraku yang terkasih, dengan cara begini kita menjadi berarti bagi yang lain. Kita menjadi sumber kesembuhan bagi yang lain, tapi juga yang lain menjadi sumber kesembuhan bagi saya. Saya cerita yang tadi ya, ketika bayi itu saya tahu sudah sembuh, sebelum dia sembuh saya was-was, takut jangan dia keracunan karena obat yang saya berikan salah. Tapi ternyata itu hanya sarana. Cuma jangan ikut ya, jangan ikut buat kasih obat yang salah. Cari obat yang benar. Tapi pada waktu itu saya memang sadar sekali obatnya salah. Tapi syukur kepada Allah, anak itu tertidur dan dia sembuh. Kesembuhannya apa yang jadi? Menjadi kesembuhan dari orang di sekitarnya. Orang tuanya yang cemas dan khawatir menjadi bahagia. Saya yang khawatir juga menjadi gembira. Sehingga ketika kita membantu yang lain, kita pun akhirnya menjadi bahagia. Ketika kita memberi, akhirnya kita juga mendapatkan. Ketika kita membantu orang sembuh, menjadi sembuh, kita sendiri sementara disembuhkan. Ya. Saya ingat juga satu kali pengalaman di Gorontalo sebagai pastor muda. Apa yang jadi? Satu ibu yang mau melahirkan susah sekali, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, orang sederhana ya, tapi harus menghadapi kelahiran yang bermasalah karena terbalik. Mereka panggil pastor, tolong ini ada orang umat yang tidak punya keluarga, sederhana, perlu bantuan. Kita pergi dengan beberapa orang anggota Legio Maria. Apa yang jadi? Sampai di sana kita tanya sedikit dan seterusnya. Dokter bilang cepat karena sudah mau operasi. Akhirnya kita doakan, kita reciki dengan air suci, kita kasih minyak suci juga, dan kita nasihati supaya tenang, silakan pergi untuk mulai operasi. Dan begitu dia dibawa ke ruang operasi. Kami kelompok doa pulang. Setengah jam kemudian datang telepon, berbunyi telepon dan bilang, terima kasih pastor, itu adik sudah lahir kembar tanpa operasi. Wow, saya kaget. Suruh orang pergi cek di rumah sakit untuk lihat bagaimana jadinya. Ternyata betul, semua jadi dengan luar biasa, entah bagaimana. Dan itu menjadi sumber sukacita. Itu sudah jadi 20 tahun lalu. Tapi bagi saya ini pengalaman yang luar biasa. Lihat kesembuhannya menjadi pengalaman istimewa bagi saya. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajak kita semua untuk menjadi juga penyembuh bagi yang lain. Yesus mengajak kita juga untuk menjadi sumber hidup bagi yang lain. Di tengah-tengah budaya yang ada sekarang ini, yang kata-kata yang menjadi mematikan, kata-kata yang membuat orang patah semangat, kata-kata yang membuat orang tidak berpengharapan, kita diajak untuk menjadi sumber hidup bagi yang lain. Kata-kata terhadap anak-anak dari orang tua yang membuat anak-anak menjadi takut. Jangan pergi ke situ, ada setan. Jangan buat itu, nanti dipotong tangannya. Ini semua kata-kata yang membuat orang menjadi mati. Ya. Awas begini, awas begitu, dan membuat anak-anak menjadi down. Ya. Hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk apa? Menjadi sumber hidup, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan pengharapan kepada anak-anak yang begitu. Ayo mari berjuang, ayo kamu bisa, kamu bisa. Dengan cara begini kita menjadi sumber hidup. Dengan cara begini kita menjadi penyembuh bagi yang lain. Ya. Orang tua yang
mau memeluk anaknya, mencium mereka, memberi kehangatan kepada mereka. Dengan cara begini, kita menjadi pembagi rahmat, pembagi kehidupan, pembagi sukacita. Yesus mau bekerja, aku mau jadilah engkau tahir. Tetapi pengalaman yang sama Yesus mau bagikan kepada kita semua. Kita juga boleh menjadi sumber kesembuhan, kita juga boleh menjadi sumber pentahiran bagi yang lain. Ada cap-cap yang membuat orang terperangkap dalam gambaran diri negatif. Ada perlakuan-perlakuan yang memojokkan orang. Mari kita semua bangun persaudaraan, bangun kerjasama lewat bersama-sama di hari orang sakit ini untuk melihat bukan hanya sakit fisik, tapi sakit hati, sakit batin, sakit psikis. Ya. Untuk boleh menjadi bersaudara satu sama lain, untuk menggalang persatuan satu sama lain, solidaritas di antara kita. Dengan cara begini, kita boleh menjadi sumber hidup, sumber pengharapan, sumber sukacita. Aku mau jadilah engkau tahir. Begitu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan itu semua dibuat dengan iman, tapi iman yang lahir juga dalam perbuatan, dalam tindakan-tindakan yang nyata, dalam usaha dan perjuangan yang bukan setengah-setengah, tapi memang usaha perjuangan, malah pengorbanan yang besar. Tapi tidak ada pengorbanan yang sia-sia dalam kesatuan dengan kurban Kristus. Maka dengan cara begini inilah kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk melihat orang-orang lain yang menderita, melihat orang-orang lain yang sakit menjadi undangan bagi kita, menjadi tawaran bagi kita, membagi kasih, membagi penyembuhan, membagi kehangatan, membagi cinta kasih, supaya dengan demikian ada kehidupan, ada kesembuhan di antara mereka yang sakit, tapi juga kita sendiri yang menjadi saluran cinta Tuhan. Kita lanjutkan sesudah yang satu ini.